Baik, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine? Alhamdulillah. Who is absent today? Who is absent? Ada semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One person ya? Yes. Siapa? Keluar semua di tadi. Semua ya. What we are going to do now, everyone? Our last material is about apa? Is about past, present, and future perfect. Terus kalian sudah mengerjakan latihan ya? In link. How about your score? How about the result? Good or bad? Ada yang dapat 100? 100? 80? No. 50? Oh my God. 20? Jadi harus banyak makan roti kayak gini ya. Makan roti kayak gini. Coba berapa? Coba ucunin, sorry. Jadi menewak. Your squad. Skor yang begitu udah ngisi belum? Udah ngisi latihan belum? Oke. Sorry, what's your name? Risma. What's your score? 60. Okay, good. Very good. What's your name? Okay, your score? 50 ya. Good. Ada yang shift 70 dapat? No. Okay. Lagi sedikit bantuan. Kalau di udah dilihat yang saya omongin di presentasinya, udah. Tapi ngerti? Enggak. I will start from this one ya. Ada past, kemudian present, dan future. Kemudian kelihatan ya. Nabila jelas nggak saya ininya bicaranya nih? Ini Nabilanya di sini atau di sana? Di rumah ya? Oke. Nabila jelas? Jelas. Oke, jelas. Sambil makan. Oke. Tulisan saya kelihatan nggak? Enggak ya? Dikit ya? Oke, nah segini cukup kali ya? Ya. Oke, good. Kami ya sekarang ya. Ada bisa kayak gini soalnya. Oke, ada past, present, future. Maybe when you were in first grade, saat kelas 1, atau mungkin saat SMP, pernah mendengar atau belajar tentang ini. Misalnya, I studied in SMP Negeri 1 Jatinangor. Oke, misalnya kalian melihat atau mendengar kalimat seperti ini. I studied in SMP Negeri Jatinangor. Kira-kira
Kalau kalian yang menyampaikan ini sekarang masih di SMP Jatinangor atau tidak? Okay, so you now do not in SMP Negeri 1 Jatinangor anymore, but you are in SMA Negeri Jatinangor. Betul? Okay. So when you say study, ini perbuat, so it is past. Kalau past berarti not anymore happen, not happen anymore. Ya. Karena sekarang kita ganti nih. I study in SMA Negeri. Nah, kalau ini before, ini after lah gitu. Nah, before after. Yang ini sini, present. Satu sini. Gitu kan? Terus after you graduate from SMA Negeri Jatinangor, misalnya tahun 2023, kira-kira kalian akan ada di mana? Where will you be in 2023? Kira-kira mau sekolah di mana kalau mau sekolah? Atau kira-kira siapa yang akan menjadi teman hidup kalian? Yes. Atau mau jadi apa nanti setelah lulus? Bekerja dulu? Oke. Kuliah. Kalau kuliah, mau kuliah di mana? Belum tahu. Atau tembak aja deh. Pede aja, pede. Maunya di mana? I will. Di mana kira-kira? Di Unpad. Kalau dekat Unpad, Harvard University. Oh. Jauh tuh Pak. Oke lah, Unpad ya. Okay, I will study in Unpad. Will study. Ini baru rencana, belum kejadian. Ini kan yang pernah kalian pelajari ya. Okay. Nah sekarang ada penambahan kata perfect. Ada penambahan kata perfect. Kalau yang ini yang sering disebut sebagai simple. Simple past tense, simple present tense, simple future tense. Nah, yang kita pelajari sekarang perfect. Ada bedanya? Ada. Nah, apa bedanya? Kita coba ulang lagi. Ada bedanya. Saya ambil dulu contoh ini. I study in SMP Negeri Jatinangor. Di belakang ya. Ikuti. I study in SMP Negeri Jatinangor. Ini saya pastikan ya. Oke. Ingat-ingat peristiwa apa yang kalian alami yang lebih dulu, lebih awal sebelum kalian belajar di SMP Negeri Jatinangor. Kira-kira kejadian apa? In your life. Atau belajar di SMP lah secara umum ya. Kira-kira pengalaman apa in your life yang terjadi sebelum saat kalian sekolah di SMP Negeri Jatinangor. Misalnya bapaknya jadi direktur misalnya, atau bapak beli mobil 5 misalnya, atau apa lagi, tol dibongkar misalnya. Kira-kira ada kejadian apa? Sob, ada nggak yang mau ngasih pengalaman? Sebelum ke SMP, ini kejadian duluan nih. Kira-kira ada nggak? Ada? Nenek meninggal misalnya? Ada? Oke, misalnya nenek meninggal. Ya. Nenek meninggal duluan sebelum saya belajar di SMP. Betul ya? Misalnya my grandma had passed away before I studied in SMP. Kita lihat kalimatnya. Ada 2 kalimat
So, ada dua kejadian. The first action is pass away. The second action, belajar. Ada dua kegiatan berarti ya. Meninggal, belajar. Mana yang lebih dulu? Baik lagi kita tanya. Mana yang lebih dulu? Nenek meninggal atau belajar dulu? Meninggal dulu. Jadi kalau saya gambarkan, ini timeline-nya dalam bentuk pas, maka di sini nenek meninggal, died, lalu kemudian di sininya study. Betul ya? Nah, artinya past perfect ini digunakan menunjukkan peristiwa yang terjadi lebih dulu, terjadi lebih lampau, gitu, dibandingkan dengan kejadian yang lain. Gitu. Paham? Jadi kalau ada kalimat seperti begini, atau when you listen or when you read the sentence, my grandmother passed away before I started in the berarti, oh ini duluan. Ini kejadian lebih lampau dibandingkan dengan. Oke. Sampai sini bayang? Yes. I will give you one more example yang lebih jelas. Misalnya tadi bangunnya berapa? What time you get up today? 6 o'clock, 5 o'clock, oke lah. Jam 5, apa jam 5 ya? Jam 5 get up. Ke sekolah jam berapa berangkat dari rumah? 6:30. Jam 6:30. Oke. 6:30. You go to school. Saya nanya, mana yang lebih dulu dilakukan? Get up dulu atau go to school dulu? Get up dulu. Atau mandi deh ya? Mandi lagi. Saya kembali. Ini berarti lebih dulu. Gimana ini? Artinya kalau kita pakai yang ini, maka ini jam 5, ini jam 6. Nah, kalau dari sini, kira-kira kalau dibuat kalimat, mana yang akan kita pakai past perfect? Yang get up atau take a bath ataukah go to school? Mana yang akan kita pakai past perfect? Ya, mana? Get up dulu. Ingat, past perfect dipakai untuk yang lebih lampau kan? Nah, berarti mereka bilang di sini get up dulu, take a bath dulu. Ini berarti yang akan kita pakai past perfect. Cirinya head. Head ininya pakai verb 3. Sementara yang ini dibuat dalam bentuk simple past tense. Jadi cukup pakai verb 2. Ya. Kalau kita buat kalimat, kira-kira gimana nih? I, bla bla bla. Kira-kira harus pakai head kan? Jadi gimana? I had. Terus get-nya berubah nggak? Berubah. Bentuk verb 3 dari get got. Jadi I had got up. Itu ya. Kalau mau pakai kalimat yang kedua, kata yang kedua I had apa? Take-nya berubah jadi taken. Apa? Gitu ya. Before. Udah ini? I apa? Go-nya berubah? Go-nya berubah? Berubah. Jadi go verb 2 apa? Go, went, gone. Nah, jadi I went. Terus go. Nah. Kayak gitu. Jadi kalau kita buat dalam bentuk past perfect, maka kan begini kalimat. Paham? Baik, kalau nggak paham, ulang lagi. Tadi bangun jam berapa? Jam 5, 5 o'clock. Setelah bangun, mandi. Setelah mandi, mungkin sarapan. Terus pergi ke sekolah. Ke sekolahnya jam? At 6 o'clock. Nah, sekarang kita cerita. Kalian bercerita. Coba ceritain kegiatan tadi pagi. Misalnya ya. Berarti kan lampau kan?
Udah terjadi kan? Nah, kalian bilang, yes sir, tadi saya mandi dulu, baru ke sekolah. Nah, di dalam bahasa Inggris, pengungkapannya menjadi, sir, I had taken a bath before I went to school. Gitu. Orang bule kalau mendengar kalimat itu dia akan mengatakan atau akan membayangkan, oh dia mandi dulu baru ke sekolah. Kalau dibalik gimana? Sir, I had gone to school before I took a bath. Kira-kira dia ke sekolah mandi nggak? Nggak mandi. Karena dia ke sekolah duluan. Baru mandi, mungkin mandinya di sekolah kalau gitu. Bisa jadi. Atau mandinya setelah sampai sekolah. Tapi karena posisinya seperti yang saya tulis di situ, maka dia mandi dulu. Nah, mandi dulu kan lebih lampau kan? Ya kan? Mandi lebih lampau daripada dia sekolah. Gitu. Makanya bentuk kalimatnya seperti yang dituliskan ya di sana. Kelihatan ya? Oh, oke, kita geser dikit. Nah, gitulah. Nabila kelihatan nggak ini? Dikit ya. I went to school. Hey, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut lagi ke bentuk yang present. Bentuk yang present. Oke. Ini yang kita sebut dengan past tense. Mau ditulis nggak? Sudah. Belum. Kalau di foto doang, di foto juga boleh. Boleh. Atau nanti juga kelihatan. Tapi kalau nanti di YouTube ini kayaknya nggak akan kelihatan sih. Terlalu kecil. Ya harus agak dekat. Saya harus gede. Baik. Saya coba yang definisinya, past, present, perfect. Kita masuk ke yang present. Ini, kita yang present. I study ini sama lagi bikin nama. I study ini sama lagi. Ini kan bentuk present ya. Bahwa sekarang saya belajar ya sama lagi bikin nama. Bahwa sekarang apalagi nih, selain belajar juga punya kebiasaan. Kebiasaannya berangkat jam 6 sampai jam 7, gitu kan? Itu yang disebut dengan present. Tapi presentnya present simple kalau begitu. Nah, sementara yang perfect ini ada sedikit perbedaan. Untuk penggunaan present perfect itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya begini. Misalnya kalimatnya begini. I have taught in SMA Negeri Jatinangor since 2009. Kita coba bandingkan kalimat ini I have taught dengan kalimat yang kedua. Kita coba bandingkan.
Kalimat yang pertama, the first sentence, I have taught in SMA Negeri Denamar, dengan kalimat yang kedua, I studied in SMA Negeri Denamar. Kurang kira-kira kalau kita bandingkan ya. Ada kata since di sini. Since ini artinya sejak. Sejak. Kalau sejak berarti dari dulu sampai sekarang nggak? Kalau ada kata sejak. Sejak kapan kamu hobi main game? Berarti dari kapan? Dari dulu sampai sekarang? Iya. Gitu. Sejak selalu begitu. Dari dulu sampai sekarang. Sejak kapan kamu dimainin sama si cowok itu? Berarti dari dulu sampai sekarang juga ya? Iya sih, aku juga tahu sih benci, tapi gimana? Bukan orangnya sih yang udah aku lupakan, tapi apa namanya? Memorinya. Ya. Dulu sampai sekarang, sejak 2009. Berarti berapa tahun? Allah, I teach in SMA Negeri Denamar. Berapa tahun? Berapa? 12 tahun. 12 tahun ya, 12 years. Nah, berarti kalau kita ingin menjelaskan kejadian dari dulu yang masih berlangsung hingga sekarang, menggunakan atau kita perlu menggunakan present perfect. Jadi kalau kita ingin menjelaskan kejadian yang terjadi since years ago, ya, until now, you can use present perfect. Gitu. Misalnya kalian belajar di Jatinangor udah berapa tahun? Di Jatinangor SMA Negeri Denamar 2 tahun? Baru 2 tahun. Oke, jadi I have studied in SMA Negeri Denamar for 2 years. Jadi kalau mau kita ganti, kalau since ini biasanya tahunnya, kalau for ini jumlahnya. Berarti ini for 12 years. Jadi menunjukkan dari dulu hingga sekarang. Dulu sampai sekarang. Itu. Satu itu contohnya ya. Jadi itu ya harus, kalau kita membuat kalimat seperti itu maka harus menggunakan present perfect. Yang kedua, kalian pernah ke Bali? Belum. Pernah ke Jogja? Nah, kapan ke Jogja? SSC. Acara apa itu? Waktu tadi itu. Senang atau pahit? Pahitnya kenapa? Senangnya kenapa? Kalau pahitnya kenapa? Pahitnya sebentar, terus berpisah, diputusin, atau dianya punya yang baru? Pahit ya. Terus senangnya apa senangnya? Kalau senangnya ada yang senang tadi? Senangnya kenapa? Kumpul sama teman-teman. Tidurnya di hotel atau di bus? Di bus. Ya di hotel ya. Baik. Kalau saya tanya tadi, kalian pernah ke Jogja? Terus kalian bilang, ya Pak, saya pernah ke Jogja. Tapi kalian tidak menjelaskan kapan-kapannya. Nah, kalian bisa menggunakan atau dapat menggunakan present perfect. Kalimatnya menjadi begini. Jadi datanya, I have been to Jogja. Nah, kita coba sini. I have been to Jogja. Tapi tidak spesifik waktunya. Yang penting pernah aja. Berarti saat kita bilang pernah, maka di situ ada memori, ada kenangan, ada sampai sekarang masih terasa gitu efeknya. Mungkin lelah, udah Pak, saya terlalu malu di Jogja, kenapa gitu? Di ini banyak penampakan aneh gitu di hotel, di trauma gitu. Oke, I have been. Tapi kalau kita mencantumkan tanggalnya atau bulannya atau tahunnya atau kapan-kapannya, you cannot use present perfect. Harus pakai yang lain. Misalnya tadi, kapan ke Jogja? Terakhir itu kapan? SMP tahun berapa? Tahun berapa? 2019 ya.
Sebelum COVID berarti ya? 2019. Oke. 18. Oke. Nah, kalau pakai tahun 2018, alias sudah lampau, maka kita ubah. Bukan lagi I have been to, atau tidak lagi I have traveled. I have traveled. Tapi kita hilangkan have-nya menjadi I travel. I travel to Jogja in 2000. Berarti sekarang udah nggak lagi ke sana. Berarti sekarang kita nggak di sana juga, atau tidak sedang bepergian ke Jogja. Kalau ada waktu spesifik, kita pakai yang simple past. Tapi kalau waktunya umum, ya, tidak spesifik, maka menggunakan bentuk present perfect. Meskipun kejadiannya tidak hari ini. Kejadiannya tidak hari ini. Pak, saya pernah loh, Pak, bepergian ke Indonesia. Oh gitu. Nah, kalau bahasa Inggris, kita bisa mengatakan, Sir, I have traveled around Indonesia. Gitu. Pak, saya pernah ke Bali. Sir, I have been to Bali. Pak, saya pernah, apa lagi? Nah, ini kayak gitu, itu menggunakan bentuk present. Satu lagi yang lain. Misalnya tadi sarapan nggak di rumah? Nggak sarapan. Aduh. Mau keburu. Nggak dibekalin. Bekal. Oke. Jadi udah dimakan belum? Nggak sempat ya? Buru saya masuk ya? Oke, berarti kalau gitu, kalau nanti saya akhir lebih cepat, berarti pada pulang, nggak dimakan di sini ya? Oke. Ya. Baik. Oke, anggaplah tadi sarapan. Sarapannya harus karbohidrat ya, karena supaya kuat menghadapi kenyataan ya. Sarapan dulu. Misalnya tadi sarapannya nasi goreng. Makannya banyak, kenyang. Pasti sekolah ditawarin lagi sama teman. Enggak nih, nasi goreng lagi. Nerima atau nolak? Nerima. Kenapa tadi Pak? Stres, Bu? Belas dendam. Oke, nerima, bagus. Tapi kalau nolak, boleh nggak? Boleh. Kalau nolak, cara nolaknya gimana? Tapi jangan lupa pakai thank you ya, pakai terima kasih gitu. Orang-orang bule, kalau dia ditawarin dan dia nolak, itu pasti thank you. Oh no, thank you. Thank you. Kalau orang kita agak jarang kali ya, atau mungkin belum jadi kebiasaan gitu. Nah, harus kita biasakan. Tolak, bilang terima kasih. Kecuali bagi yang nembak ya. Nah, bagi yang nembak nggak usah ditolak, tapi di apa? Di ignore aja ya. Di delete gitu. Di delete kontak, di blok. Nggak ada temennya. Baik, misalnya tadi tawarin sarapan lagi nasi goreng, kemudian kitanya udah kenyang, terus kita tolak, no strength. Terus kita bilang, tadi habis makan, tadi saya baru makan. Nah, saya akan buat di sini. I have just, misalnya apa, eaten. Habis makan, just eaten. Pertanyaan, makannya ini kapan? Kalau tadi kan sebelum pergi ke sini makan dulu ceritanya ya. Terus pas ke sekolah tawarin lagi makan karena belum jam 7. Terus kalian nolak karena kenyang. Pertanyaan saya, makannya itu kapan? Apakah pas ke sekolah atau pas di rumah? Di rumah. Kan lampau ya. Harusnya kan lampau, betul? Kok kenapa pakai present perfect? Nah, artinya bila perbuatannya telah terjadi, tapi dia masih punya pengaruh, punya efek sekarang. Ya tadi kenyang, kan efeknya ya. Itu udah kenyang. Jadi udah nggak nafsu makan lagi. Berarti kan ada pengaruhnya. Kalau ada pengaruhnya, maka pakailah present perfect. Jadi kejadian lampau, dan ternyata ada yang bertanya tentang itu, dan masih pengaruh, nah kita bisa bilang
menggunakan present perfect. Itu. Contoh yang lain. Saya ngasih tugas misalnya, pekan lalu, kerjain ya, buat karangan. Oh iya Pak, buat karangan, minggu lalu. Hari ini saya tagih. Saya tanya, udah selesai tugasnya belum? Terus kalian bilang, belum Pak, no sir. Kalau dibilang no sir, kadang-kadang ada yang bilang, no sir, not yet sir, I have not done your homework. Kan begitu ya? I have not done your homework. Betul? Kalimat itu sering kita pakai kan? I have not done your homework. Itu ya. Artinya, berarti mengerjakannya kapan? Apakah pas saya tagih baru ngerjain atau sebelumnya harus dia ngerjain? Sebelumnya harus ngerjain. Dalam waktu seminggu kan harus ngerjain. Pas hari-harinya saya tanya, lihat dulu. Berarti pengerjaannya dia belum lakukan. Ada pengaruhnya nggak pada saat saya tanya? Ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Beres atau enggak? Ternyata belum beres. Makanya dia bisa bilang, I have not done your homework. Gitu. Ada pengaruhnya. Padahal perbuatannya sudah terjadi. Kalau beres gimana Pak? Ya tinggal ganti aja. Yes sir, I have done your homework. Gitu. Jadi kata I have done, apalagi have sent, kan ada kalau di BBM itu, atau sorry BBM, kalau di mana WA atau di email have sent ya, ada kata have tuh, berarti sudah nyampe gitu, sudah apa tuh namanya, sudah terkirim gitu. Itu pakai bentuk present perfect. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke. Bingung? Oh, bingung. Bingungnya sebelah mana? Nggak tahu. Oke. Contoh yang lain. Tadi kesini mandi nggak? Mandi. Coba kalau nyebutin, Pak, saya mandi Pak. Gimana kalimatnya? I have taken a bath. Mandinya kapan? Sekarang atau tadi? Tadi. Nggak sekarang. Ya? Kecuali kalau lagi mandi gitu. Nah, jangan pakai I have taken a bath. I'm taking a bath kalau lagi mandi. Tapi kalau tadi nyampein udah mandi Pak, oh terkesan harum, kan ada pengaruhnya, ya kan? I have taken a bath. Tuh. Apalagi contoh yang lain. Bensin udah diisi belum? Motornya penuh nggak? Belum diisi. Nah, pakai itu juga. Saya belum isi bensin, berarti I have not fulfill the tank atau the motorcycle gasoline. Berarti belum. Pengaruhnya masih empty gitu ya. Nah, kayak gitulah. Itu bentuk present perfect. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum kita lanjut ke yang satu lagi, yang feature-nya. Oke. Any question? Anyone? Nggak ada? Baik, kalau ada kita lanjut ke yang feature. Kita isi lagi ya. Feature sama dengan yang ini. Mana ada? Nah, yang real ini. Bedanya begini, bedanya ya. Kita langsung bayangin aja klik gitu waktu. Misalnya jam 1 sekarang, kalian ada di mana? Jam 1 sekarang. Yakin di rumah? Yakin? Gak akan kemana-mana dulu? Gak ada janjian dulu? Benar. Jadi kan yang nungguin tadi di bawah. Nah, jam 1 mau ke Jatos. Enggak ya? Langsung di rumah. Di rumah ngapain? Tidur. Bukan main HP. Ada lagi? Di rumah kebayar? Enggak ada yang bantuin ibu? Apa bantuin apa? Bersihin? Ngurusin kakek. Kakeknya kenapa? Sakit apa?
Stroke. Oke, ngurusinnya gimana? Kalau makan kan Disuapin, terus kalau mandi juga dimandiin. Iya, iya benar. Sudah berapa lama? belum 2 tahun. Diurusin sama siapa? Pacarnya? Novia. Novia ngurusin. Oke, ya. Kalau ibu giliran berarti ya. Tapi ibunya ada di rumah. Oke, ya, very good. Terus latihan itu jangan hanya maunya dimandiin aja, tapi juga ke kafe ya. Atau mungkin ke orang tua kita. Gitu. Jadi kita merasakan, oh waktu kecil saya tuh begini juga sama orang tua saya. Jadi ada kesan terbayang bahwa oh iya ya orang tua saya nggak pernah jijik loh sama saya ngebersihin kotorannya. Kalau kita mungkin beda lagi ya. Nah itu harus dilatih. Oke, very good. Baik, berarti saya jadikan contoh. Berarti jam 1 menjaga kakek. Oke. Yang pertama kan menjadi begini. By 1 o'clock, I will have looked after my grandpa. Nah ini, I will have looked after. Ini maksudnya begini, kata by 1 o'clock ini menunjukkan tepat jam 1. Sekarang udah jam 1 belum? Belum. Berarti kan masih future ya, rencana kan? Tapi kita bilang tepat jam 1, meskipun nanti, tapi tepat jam 1 dengan seyakin-yakinnya bahwa I will have looked after my grandpa. Saya akan telah menjaga kakek saya. Jadi kalau tadi, siapa tadi? Novia. Jadi kalau kita bilang, Novia jam itu kemana? Kita bisa pasti lihat jam, misalnya jam 1 lewat 5 menit. Oh, Novia pasti lagi jaga kakeknya. Pas jam 1 nanti. Kalau sekarang baru rencana. Tapi rencana yang kayak gini, ini sudah menunjukkan kepastian. 99% terjadi. By 1 o'clock, I will have looked after my grandpa. Itu maksudnya ya. Atau contoh yang lain. Kira-kira kalau 2023, setelah kalian lulus dari Jatinangor, kira-kira kemana? Will have-nya. Mau kemana? By 2023, I will have apa nih? Will have apa? Tadi ada yang mau kerja di mana? Tadi ada yang kerja di mana? Apa? Bekerja di luar negeri sebagai YouTuber. YouTuber ya. Apa? Kontennya apa? Sampai ke luar negeri sekolah. Kontennya apa? Unboxing siapa? Unboxing apa? Atau pergi ke tempat-tempat yang orang nggak pernah ya? Misalnya ke Kutub Utara gitu ya, Kutub Selatan. Oke. Selain itu, yang kerja, kalau yang tadi yang kuliah, mau kuliah di mana kira-kira? Yang yakin? Di mana? Unpad jurusan apa? Pertanian. Siapa tadi? Pertanian. Unpad jurusan apa? Harus spesifik atau? Harus spesifik. Unpad jurusan apa? Apa? Penjas nggak ada di Unpad.
Jadi kayak di Unpad. Kemana? Maunya kemana? Pertanian. Mau jadi petani. Mau jadi petani. Betul. Punya sawah. Punya sawah. Terus nanti taninya di sawah siapa? Ya oke deh. Misalnya di Unpad ya. Oke, jadi 2023 will have study in Unpad. I will have study in. Berarti tahun ini nih yakin nih di Unpad. Pertanyaannya yakin nggak? 50-50. Insya Allah Sunda, insya Allah Muslim. Kalau insya Allah Sunda, wow, biasanya. Ini orang pengawasan, insya Allah semua lah. Ya, ngomong hujan atau cudung, udah mau pasti. Insya Allah mau. Tapi kalau insya Allah Muslim, enggak. Insya Allah Muslim itu pasti datang. Kecuali kalau dia sakitnya sakit stroke, mau meninggal, nah itu sakit. Pokoknya yang lainnya nggak ada yang, pokoknya dia bilang insya Allah pasti datang. 20% dia datang. Kecuali tadi tiba-tiba sakitnya sakit stroke lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau sakitnya demam atau agak-agak deg-degan, ya itu mah datang. Itu insya Allah Muslim. Nah, pertanyaan saya ini insya Allah apa? Muslim atau Sunda? Sunda. Berarti belum yakin ya? Kenapa belum yakin? Karena tahu diri. Tahu diri ya. Itu karena kalian sering melihat cermin kayaknya ya. Ngaca malah ngaca gitu. Lagi di sekolah kita ada cermin gede loh kan. Ngaca, jomblo wae ngaca gitu kan. Oke. Itu kasihan ya. Tenang, kalau jomblo mah ada obatnya. Harus kayak Raya. Banyak vitamin duit, vitamin B, itu jomblo pasti kabur itu. Masalahnya udah segini adanya, udah punya uang, wah, main aja. Betul ya? Pas sampai ke rumah, makanya harus sukses. Kalau udah sukses, udah jadi apa tadi? Mau jadi apa? Di sini jadi apa? Jadi lawyer. Mau jadi tentara gitu Pak. Kalau jadi tentara, jenderal, nyesal yang tadi nolak-nolak di SMA, nyesal. Oh, gagal jenderal. Coba jenderal istrinya kan cantik-cantik ya. Ada nggak istri jenderal yang biasa-biasa aja? Kayaknya nggak ada ya. Ada. Udah jaminan itu mah. Jaminan. Makanya kalau dia menjadi nawar, kalau udah jadi tentara, kenapa ke sini? Oh, gara-gara gitu, supaya ditaksir sama adik kelasnya. Karena waktu di SMA baru naksir, tinggal aja saya putahin. Udah jadi tentara tuh, gitu ya. Jadi harus sukses. Oke, jadi agak impact dikit. Jadi saya balik lagi tanya, kenapa nggak yakin? Karena tahu diri. Kenapa tahu diri? Karena ya gitu. Nah, makanya supaya yakin tahu diri, berarti harus ada persiapan ya. Persiapan. Berarti belajarnya harus benar. Kalau ingin ke Unpad, berarti harus melayakkan diri kita, memantaskan diri kita. Itu. Melayakkan, memantaskan itulah yang perjuangan. Dan lawan kalian sekarang luar biasa. Lawan kalian tuh ini HP, ini lawan kalian. Dia bisa bermanfaat, bisa tidak juga. Bisa menghabiskan waktu kalian, bisa nyuri waktu. Di saat teman-teman kalian yang jadi saingan kalian itu belajar, gitu. Belajar tekun untuk mencapai cita-cita mereka. Kan sebenarnya ada yang sama, kan? Ada yang beririsan. Unpad kan akan menerima seluruh anak-anak SMA, kan seluruh Indonesia akan menerima, akan muat. Paling dia terima dari anak 2, 3, 10. Yang lainnya juga sama, karena diseleksi. Artinya banyak yang cita-citanya sama, ingin ke jurusan pertanian, banyak. Sementara daya tampungnya hanya 40, yang daftarnya 1000. Nah, berarti kita harus menjadi 40 yang terbaik dari situ. Berarti harus memantaskan ini. Caranya bagaimana ya? Belajar dari sekarang.
Mumpung masih ada waktu setahun setengah lagi. Jangan nanti, jangan besok mau tes baru sekarang belajar ya. Orang lain udah keliling berapa kali. Jadi saya sedikit pengalaman ya. Dulu waktu SMA, saya tahu nih, oh nanti lulus itu harus tes lari. Lulus itu harus dites lari. Itu SMP lah kalau salah. Sementara saya nggak pernah olahraga, nggak pernah lari. Dan itu ditesnya di Gasibu di Bandung. Saya di SMP 19 Bandung. Jadi biasanya si guru itu membawa kita ke Gasibu, disuruh keliling. Nah, yang berapa keliling, saya 10 keliling Gasibu dapat nilai gede 80 gitu. Kalau cuma sekeliling, nah udah 20 gitu ya. Caranya gimana supaya saya bisa 10 keliling di Gasibu ini? Kira gimana? Padahal saya belum, waktu saya coba, pas waktu pertama kali ngelilingin Gasibu, itu cuma setengahnya. Misalnya udah nggak kuat. Kira-kira supaya saya bisa kuat, 10 keliling Gasibu, muternya, kira-kira apa yang saya lakukan? Apa yang dilakukan? Minum multivitamin? Atau olahraga? Olahraga. Rutin atau ngedadak? Rutin. Saya hitung, oh tesnya itu mau ada 4 bulan lagi. Berarti saya tiap Sabtu, seminggu 2 kali, saya harus ke Gasibu untuk latihan. Hari pertama cuma setengahnya jalan, tapi di tempat saya. Masih minggu yang sama, cuma hari yang berbeda. Yang kedua, mulai tuh sekeliling. Minggu berikutnya mulai sekeliling setengah. Hari keempat berikutnya mulai 2 keliling. Nah, hari-hari berikutnya itu bisa sampai 5 keliling tanpa berhenti. Terus gitu. Sampai pada waktu di tes, saya bisa 10 keliling. Zaman SMP itu mau ke SMA. 10 keliling. Artinya kalau kita ada persiapan, latihannya rutin, nggak bisa. Ya. Karena orang lain udah bisa, saya nggak bisa. Yang membedakannya orang lain rutin latihan, saya enggak. Atlet juga begitu. Pemain bola, pemain Persib, pas waktu saya ke sana, itu zaman-zamannya Persib ya. Lagi latihan, itu Persib, waktu dia larinya di Gasibu, itu kecepatannya stabil, cepat, dan udah 10 keliling sampai 20 keliling, soalnya motor gitu. Oh, udah nggak bisa diimangin. Tapi wajar, karena hidup mereka memang olahraga. Bangun tidur pagi-pagi, mungkin dibagi berapa sesi olahraganya. Itu mungkin olahraga yang kesekian di hari. Terus ya begitu. Nah, maksud saya, untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan, nggak cukup hanya sebatas dimimpikan dan diem. Kalau kayak gitu, itu namanya hayalan. Hanya hayalan doang. Tapi you have to do something. You do something now. Kira-kira kalau saya mau jadi tentara, harus ngapain? Berarti harus dari sekarang. Do right now. Oh, berarti harus olahraga gitu. Merokok nggak? Kalau jadi tentara? Yang harus tidak merokok. Kalau merokok, aku kemana? Oh, enggak. Disuruh lari, katanya. Nih, gitu. Keluar di Samsu, apa? Di foto torak ya, udah kelihatan asap rokoknya. Nah, berarti harus dari sekarang. Kan kayak gitu. Latihannya itu. Jadi nggak bisa besok mau tes, besok berhenti ngerokok, nggak bisa. Itu baru merokoknya, belum apa? Renang. Nah, bisa renang nggak ya? Kalau mau jadi renang? Bisa renang. Bisa. Renangnya gaya apa? Gaya selfie, gaya berapa gaya terus gaya tapi bikin sprintnya, ketahanannya, terus mungkin renangnya juga renang pakai baju gitu, renang pakai baju yang lengkap mungkin gitu. Itu kan tes kesamaan tuh di situ yang tes di tentara. Jadi jangan bilang kenapa Bapak abdi jenderal, enggak, sekarang ada tes dasar yang bahkan bapaknya pejabat pun tidak bisa menjamin gitu, bisa menjamin karena kompetisinya dilihat dan dinilai secara transparan. Itu mimpi. Nah, ini kembali lagi ke sini. Sejauh mana kita yakin dengan ini, nah itulah nanti kita akan di sana. Kita yang bisa jawab sebetulnya. Kalau kita yakin, insya Allah.
Tapi kalau nggak ada pikiran ke sana, ya udah 14. Makanya pentingnya, this is the most important thing about dream. Nah, saya selalu bilang dalam banyak kesempatan, manusia kita harus punya visi, harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya target, supaya hidupnya terarah, ada kompasnya gitu. Kalau nggak ada kompasnya ya udah habis waktu, nanti nyesal-nyesal di usia-usia seperti saya. Usia 40 tahun, 60 tahun, 60 tahun udah nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Usia itu bukan makin kuat ya, tapi makin lemah. Kalian usia 16 tahun, 17 tahun itu masa-masa top performance-nya. Naik ke atas tuh. 17 tahun, 18 tahun itu kuat top-topnya. Lagi keren-kerennya, lagi ganteng-gantengnya, lagi sehat-sehatnya. Lagi kuat-kuatnya. Makanya aktivitasnya harus diimbangin. Jangan capek, itu mah kayak yang udah tua-tua gitu. Sampai nanti usia puncak-puncaknya di 32 tahun. 32 tahun, mulai nanti menurun. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nah, kita melihat kakeknya tadi, Novi, kan? Itu usianya pasti 70 tahunan ya, kakeknya. Betul ya? 65. Tuh. Masih agak muda itu 65 tahun. Tapi sudah 2 tahun itu berarti ininya, bonusnya. Bonusnya kalau ikutin Rasul kan 63 tahun. Tapi emang udah dari dulu Pak, sering betul. Oh, kenapa? Merokok? Enggak. Atau apa? Atau Keturunan darah tinggi mungkin ya? kemudian Mungkin darah tinggi. Iya. Itu. Jadi mumpung kalian masih banyak waktu nih, wah, optimalkan gitu. Optimalkan. Secapek-capeknya. Karena usia kalian usia yang lagi top performance. Begitu ya, Nabila dan Nabila Mardianti juga yang di rumah. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak, saya akan masuk ke yang link kemarin. Tapi saya akan kasih satu contoh saja. Nanti silakan. Kira-kira jawabannya apa nih? Coba ya, contoh yang pertama. Di link ini ada soal kayak gini. Terus in Bristol itu nama kota di Inggris. In Bristol, since 1984. Since 1984. Pertanyaannya, apakah I have lived, apakah I have lived? I lived. Ataukah I live? Kira yang mana? Ingat, ada kata since. Make it before. Kalau since itu artinya apa tadi? Sejak. Kalau sejak berarti sampai sekarang enggak? Enggak. Kalau sejak berarti sampai sekarang ya? Sejak berarti sampai sekarang. Oke, saya coba share screen. Kalau sejak berarti sampai sekarang.
Kalau sejak sampai sekarang, berarti yang mana yang kita pilih? Yang B. Berarti dari dulu sampai sekarang. Present perfect. Tapi kalau since-nya hilang, ininya hilang, diganti dengan in. Nah ini nggak lagi pakai ini, tapi pakai mana? Yang C. Nah kalau yang C harus ada lagi kata berikutnya. Harus sudah terbiasa kalau yang harus sudah terbiasa before. Nah, kalau ini nggak ada, maka bukan yang C gitu, tapi yang hanya menunjukkan kejadian saja bahwa dulu loh tahun 1984 saya tinggal di Bristol, udah aja sampai situ. Sudah membandingkan, tapi kalau membandingkan baru pakai yang past perfect. Paham? Satu lagi. We Portugal several times. Visit visited have visited had visited. Tiga yang mana? Untuk yang ini? Yang C. Berapa yang C? Berapa yang C? Kenapa? Kenapa? Kenapa yang C? Ayo. Ya, kita pilih yang C karena kegiatan ini tidak spesifik waktunya. Nggak spesifik kan? Kita nggak jelas kapan dia. Yang jelas several time aja, berkali-kali. Tapi tidak dijelaskan kapan-kapan. Gitu. Kalau nggak dijelaskan kapan-kapannya, nah maka itu termasuk dalam present perfect. Tuh. Oke? Ada pertanyaan? Sampai sini jelas? Jelas. Nah, silakan nanti di apa namanya tuh? Oke, jadi nanti linknya masih ada nggak di grup? Ada. Perlu saya kirim lagi nggak usah? Atau di Google Classroom ya? Oke, di Google Classroom kan ada linknya. Coba diklik lagi, dicoba. Ada perbaikan nggak tuh nilainya? Ada di Google Classroom. Udah pada gabung? Belum? Ada. Saya pasti akan jadi meskipun kita nanti luring, Google Classroom mungkin masih ada untuk nyimpen kayak gini nih, nyimpen link, nyimpen apa. Jadi kalian bisa buka, ya, termasuk juga link YouTube ini. Nanti saya akan upload ini di YouTube saya, nanti bisa dilihat lagi. Cuman masalahnya nggak ada wajah kalian ya, atau mau ada wajah kalian? Oke, mau ada saya. Nah ini teman-teman, wajah teman-teman kalian yang ada di kelas ya. Nah, ya, ini 1, nah 2, 3,
Lebih cantik ya. Nah, lagi. Nah. Oke. Ya, begitulah ya kehidupan kita pada kali ini. Oke, nanti akan saya upload, nanti silakan dilihat. Apalagi ya. Kemudian linknya diklik lagi, dikerjakan lagi, ada perubahan nggak dari yang kemarin sampai yang sekarang. Terus berikutnya kita mungkin ketemu lagi di bulan depan mungkin atau enggak malah ya. Bulan depan, tapi kayaknya bulan depan yang bagian A mungkin yang ketemu dengan saya. Jadi nggak ketemu lagi. Ketemunya bulan November itu kita sudah, akhir November sudah UAS. Akhir November hingga awal Desember kita sudah UAS. Di bulan Desember sudah bagi rapor. Jadi ya begitulah kondisinya ya. Jadi mungkin nanti bulan semester depan kita evaluasi lagi tentang tatap muka terbatasnya, apakah mau tiap hari ke sekolah, apakah tidak. Tapi dengan cara begini gimana? Senang nggak? Selang sehari? Atau enggak juga? Atau mending tiap hari? Mending nggak sama sekali. Mending di rumah? Ingin di sekolah? Ingin di sekolah tapi nggak belajar gitu ya? Ini ketemu aja teman menurut saya. Oke ya. Nanti sambil kita lihat Sumedang ini kemarin PPKM-nya level 2 ya. Level 2 mungkin sebentar lagi sudah diperbolehkan Unpad untuk kuliah kayaknya, mudah-mudahan. Ya kita akan terus berjalan seperti ini dulu. Jadi kalau langsung tiba-tiba belajar tiap hari, khawatirnya kaget. Karena udah setahun setengah jadi kaum berbahan ya. Kaum berbahan. Tiba-tiba sekali disuruh ke sekolah, wah gitu, sampai stres. Makan juga tadi nggak sempat. Untuk mandi mah sempat. Nah, nanti semester depan mungkin agak bisa jadi mungkin agak lebih intensif lagi. Ya. Terus di sini ada yang ikutan AMBK juga ya? Ada? AMBK? Ada berapa? Berapa atau yang absen yang lain? Ya, ini doain teman-teman kalian yang nanti tanggal 27 28 atau 29 30 AMBK itu untuk menilai SMA kita gitu. Jadi teman-teman yang 50 orang itu tuh menjadi wakil kalian. Jadi wakil kalian. Ya senang nggak senang sih. Senangnya mungkin kalian nggak tes, dia harus menyelesaikan soal. Tapi ya senangnya lagi menjadi orang yang terpilih sedikit gitu. Terpilih dari sedikit orang. Atau dari banyak orang. Gitu. Nah, terus terakhir sebelum saya tutup, terima kasih sudah datang ke sekolah dengan berpakaian rapi. Berarti mulai sekarang rambut-rambutnya yang cowok-cowok berarti harus mulai disesuaikan lagi. Yang dulunya mungkin masih dicat warna ungu, warna segala rupa, sudah harus balik lagi. Ya. Tato-tatonya juga kalau ada, dihapus. Tato, jagalah kebersihan kotak. Gitu. Atau apa lagi? Kalau yang perempuan, cat-cat kukunya yang warna-warni, nah udah harus ini lagi. Harus kembali lagi ke kondisi sekolah. Terus apa lagi? Bajunya yang udah mengecil, nah bisa mulai ganti atau atributnya, aksesorisnya sudah mulai disesuaikan juga, karena pasti akan digunakan. Secara rutin mungkin di semester kedua. Terus belajarnya juga harus sudah mulai lagi ditingkatkan. Kalau mungkin di rumah masih banyak toleransi, nah sekarang udah mulai harus disiplin, ya. Gitu. Terus jaga kesehatan tentunya, yang belum vaksin segera divaksin. Kalau yang tidak boleh divaksin ya sudah harus jaga kesehatan. Kalau ada yang sakit harus cerita, jangan sakit tiba-tiba datang ke sekolah dan nyebarin yang lain, kan bahaya ya. Itu apalagi Pak?
dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Kayaknya ada apa yang mewakili kalian? Silakan pimpin doa dulu. Ada. Oke, silakan pimpin doa dulu. Baik, untuk yang di rumah terima kasih atas waktunya. Thank you very much. See you next meeting ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.